Produk gadget pasti sudah melalui beberapa tes sebelum dipasarkan. Kayak di salah satu pabrik perangkat tablet pintar buatan dalam negeri di kota Semarang, Jawa Tengah. Uji cabut pasang konektor kabel pengecasan yang sudah menggunakan tipe C ini. Dengan mesin plug live tester ini, pengujiannya gak cuma sekali dua kali aja, tapi sampai 5.000 kali. Dilanjutkan sama pengujian drop test dengan mesin setinggi 20 cm. Dilakukan terus berulang sampai 5.000 kali juga. Terus ada pengujian suhu dan kelembapan non-stop selama 48 jam. Gawai diuji pada suhu sampai 69 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara sampai 90% lebih. Bisa kelihatan apakah produk tablet pintar tetap bisa difungsikan pada keadaan ekstrim sekalipun. Keren! Kak Tinggu kenapa? Kak Tinggu udah selesai kan ngotong bawangnya? Udah, Nyil. Terus kenapa ngasih nangis? Tuh lihat dong talenannya. Aduh. Nah, kok Kak Tinggu pakai tag sih? Iya, bisa aku lihat di sosmed orang motong pakai tape, ya udah aku tiruin. Aduh, aku bingung banget dah sama tingkahnya Kak Tinggu nih. Layar sentuh yang luas, daya tahan baterai yang lebih lama, dan bisa dipakai untuk berbagai aplikasi bersamaan alias multitasking. Banyak orang menyebutnya si komputer portable. Ini dia perangkat komputer tablet pintar alias tab. Bukan sembarang tab biasa loh. Bisa dipasang 2 kartu perdana langsung. Internetan kencang dengan kecepatan 4G. Harganya lumayan terjangkau untuk di kelasnya. Dan yang paling penting, tab ini asli dibuat oleh tangan-tangan anak bangsa. Buat masuk ke pabriknya gak boleh sembarangan, ada aturannya. Protokol kesehatan sudah pasti dicek. Gak lupa pakai pakaian khusus. Ini dia baju anti listrik statis. Dibuat untuk mengurangi aliran listrik yang ada pada tubuh manusia, supaya bisa menghindari kerusakan pada produk elektronik yang sedang dirakit. Kenalin nih, Ejen Unyil dari Semarang. Karisha bakal ngeliat langsung proses di pabriknya nih, come on! Di jalur produksi ini, proses perakitan dimulai dari memasang berbagai komponen. Seluruh komponen akan disambungkan satu persatu ke papan sirkuit ini, mulai dari kamera, tempat SIM card, kabel antena untuk sinyal GSM, Wi-Fi, dan GPS. Plus 4 buah speaker untuk menghasilkan suara yang lebih jelas dan menggelegar. Semua komponen kecil ditempel dan disatukan dengan kabel-kabel fleksibel. Biar bisa beroperasi, tab ini dilengkapi baterai sebesar 6.200 mAh yang bisa tahan sampai 6 jam pemakaian. Baterai jenis lipomer ini dipilih karena dikenal punya bentuk yang tipis dengan daya simpan yang besar. Biar bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, perangkat tab diinstal sistem operasi Android. Next, tabnya harus diuji dulu nih. Uji kekuatan penangkapan sinyal untuk memastikan tidak ada masalah sinyal. Dan masih ada 33 fungsi yang perlu dicek bergantian. Mulai dari fungsi layar, fungsi kamera, fungsi pengaturan, aktivasi SIM card dan kartu memori, dan masih banyak lagi. Halo Kak, aku mau tanya-tanya sesuatu dong tentang produk ini. Sebelumnya ini lagi ngapain ya? Cek ampere. Cek ampere itu cek arus listrik yang mau cas Ya? itu normal apa tidak. Nah, kalau di sini tidak normal, di bawah standar kita, jadi mungkin bisa lebih dari 2 jam. Kalau pengecasan. lebih atau kurang dari itu berarti itu sudah tidak normal Iya. ya? Oh begitu. Kalau dari pertanyaan di netizen luar itu, ada perdebatannya adalah cara charging yang benar itu gimana sih? Yang pertama pasti bawa adaptor dan kabel cas original. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita 100% baru dicabut. Sebenarnya kalau ditinggal untuk ngecas tinggal tidur bagaimana? Kita sudah ada fitur cutting off cas, tapi alangkah baiknya kalau memang tidur off saja. Oh lebih baik Tidak dicabut dicas saja. Oh begitu.
Gimana? Kejawab dong pertanyaan seputar baik tidaknya proses pengisi daya baterainya. Satu lagi pesan Unyil. Jangan pernah isi daya ponsel pintar kalian saat sedang digunakan bermain game berat sampai suhunya panas. Bakal cepat ngurangin umur baterainya. Sebelum di packing, pengecekan data akhir mulai dari nomor email, Bluetooth, Wi-Fi, sampai serial number harus benar-benar di double cross check. Produk tab pintar ini sudah siap dikirim ke konsumen. Aduh, gelap banget lagi. Tinggal terangin aja ke Tenggo. Ini udah paling terang, Nyil. Nah, kalau itu mah matanya ke Tenggo yang bermasalah. Enggak, mataku baik-baik aja kok. Kayaknya harus ganti HP deh yang lebih gede. Ah, itu mah biar ke Tenggo beli HP baru aja. Nggak gitu. Tapi emang bener, Nyil. Tapi tahu nggak Kak Tenggo? Ada loh smartphone yang besarnya lebih besar dari smartphone, tapi nggak lebih besar dari tablet. Wah, apa tuh, Nyil? Namanya tablets. Tablets? Iya, besarnya 5-7 inch. Lumayan loh. Tapi emang kalau handphone biasa tuh lebarnya seberapa, Nyil? Nah, kalau handphone biasa itu cuma nggak lebih dari 5 inch Kak Tenggo. Terus kalau tablets? Kalau ke tablets lebih dari 7 inch Kak Tenggo. Wah, berarti tablets ini cocok nih buat Kak Tenggo. Ayo, Nyil, kita belinya. Ayo Kak Tenggo. Ayo, let's go. Pengguna gawai seperti ponsel pintar memang nggak bisa lepas dari berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari. Selalu hadir dan dibawa kemana saja, kapan saja, setiap hari. Tapi pada tahu nggak, berdasarkan data yang diteliti oleh jurnalis kesehatan dari Seattle Times, ada lebih dari 25.000 bakteri menempel pada ponsel. Bisa dibilang gadget lebih kotor daripada bakteri yang ada di dudukan toilet. Nggak usah panik dulu. Ada kok caranya supaya gawai kita tetap bersih dan higienis. Catat ya. Membersihkan perangkat elektronik jangan pakai siraman air langsung. Bukannya bersih, yang ada malah rusak. Tisu basah beralkohol ini bisa menjadi alternatif paling praktis. Dilap merata ke seluruh permukaan ponsel dan keringkan. Bisa juga dengan semprotan disinfektan yang mengandung alkohol. Disemprot merata ke permukaan ponsel dari jarak 20 cm, lalu keringkan dengan lap microfiber. Untuk area sulit terjangkau, amannya bisa pakai cairan alkohol 70% bersama dengan cotton bud untuk membersihkan lubang speaker dan lubang charger. Alkohol mudah menguap sehingga tidak menyisakan reaksi berbahaya ke perangkat elektronik. Biar fungsi gawai makin maksimal, Unyil punya beberapa trik nih. Simak ya. Mau taruh ponsel di meja sambil nonton, tapi baterai lowbat? Gampang, tinggal pakai paperclip aja. Masukkan ujung kabel dan jepit seperti ini. Ponsel bisa langsung dicolok sekaligus jadi dudukan. Udah di set full, tapi kok suara speaker masih kurang kenceng atau malah makin cempreng gak jelas? Pakai ini aja. Siapkan 2 paper cup bekas dan karton gulungan tisu. Lubangi karton gulungan tisu sesuai ukuran ponsel. Dan lubangi sisi paper cup seukuran lingkar gulungan tisunya. Sambung jadi satu seperti ini. Ini dia speaker tambahan. Suara jadi makin kencang dan nyaring. Mau nonton rame-rame ala bioskop pakai ponsel kalian? Bisa. Ini dia proyektor kardus. Dibuat dari kardus bekas, kaca pembesar, dan lem tembak. Lubangi kardus ukuran kaca pembesar, lalu tempel dengan lem. Letakkan ponsel di dalam kardus sambil layar menghadap ke arah kaca pembesar. Atur jarak fokus dengan menggeser-geser ponsel dengan kaca pembesar sampai hasilnya terlihat jelas. Biar mirip kayak bioskop, suasana ruangan dipastikan gelap total ya.